Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jumpa kembali dengan kami di Tribun Jambi Channel. Kita berada di bulan yang penuh hikmah, penuh maghfirah dan penuh rahmah. Kesempatan bagi kita untuk meraih hidangan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, di musim ampunan ini, untuk kembali kepada fitrah manusia. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua manusia, apapun sukunya, dimanapun tempatnya, dia terlahir dalam keadaan fitrah manusia. Namun proses hidup seseorang, pengaruh dari keluarga, pengaruh dari lingkungannya bisa menjadikan dia berubah menjadi melenceng. Karena memang pertarungan antara akal dengan nafsu yang ada dalam diri kita, pertarungan antara malaikat dengan syaitan yang ada dalam jiwa kita ini bisa menjadikan kita kadang-kadang manusia yang berperilaku malaikat, namun kadang-kadang bisa menjadikan manusia yang berperilaku syaitani namun berpotongan tetap manusia. Maka itu fungsi puasa adalah untuk menggembleng, melatih hawa nafsu yang ada dalam diri kita, bukan menghilangkannya, tetapi melatih terus. Karena memang manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Maka itu iman yang ada di dalam jiwa seseorang kadang naik kadang turun. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang naik, bertambah, kadang turun. Nah, kalau kita dalam keadaan berpuasa sekarang ini, kita seperti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam dimensi tasawuf disebut dengan muraqabah. Kita diintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju musyahadah, menyaksikan ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara tahapan-tahapan dalam dunia sufi untuk mencapai kesucian jiwa, tazkiyatun nafsi 'anil razail, di antaranya adalah puasa. Bisakah orang yang telah terlanjur berlumur noda, dosa dan berbuat durjana kembali menjadi fitrah sebagai seorang manusia yang baru dilahirkan? Bisa. Banyak sekali dalam contoh cerita-cerita sejarah ya, mereka yang menutup hidupnya dengan kebaikan, mereka yang menorehkan sejarah dengan tinta emas, meskipun dulunya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Ada kita kenal yang bernama Wahsy. Siapa dia? Seorang budak. Wahsy memenangkan sayembara perlombaan juara menombak. Dia terkenal sebagai orang yang pandai melempar lembingnya atau tombaknya dan sangat tepat mengenai sasaran. Meskipun sasaran itu kecil seperti buah apel umpama, dari jarak yang jauh dia bisa lemparkan tombaknya itu. Maka ketika terjadi perang Badar, banyak orang-orang kafir musyrik yang meninggal dunia di Mekah, maka keluarga Hindun itu sangat dendam dan kesumat kepada orang-orang muslim yang ada di Madinah. Dan dia bernazar, jikalau ada orang yang berhasil membunuh panglima perang Badar dari kalangan Islam saat itu, itulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau dia budak, maka akan dimerdekakan dan plus mendapatkan hadiah berupa perak seberat tubuhnya. Berapa berat tubuhnya? Kalau 80 kilo, maka 80 kilo dia mendapatkan perak. Dan ternyata Wahsy yang berhasil memenangkan sayembara itu, dan dia berhasil membunuh manusia terbaik, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebuah peristiwa yang tragis. Rasulullah terseguk menangis ya. Sesegukan beliau sampai menetes air mata beliau ketika melihat jasad paman beliau itu. Karena memang selain paman beliau adalah teman sepermainan. Tidak jauh jarak antara Rasulullah dengan pamannya itu. Melihat tubuhnya yang rusak dan hancur, yang dadanya juga dibelah, tuh diambil jantungnya dan digigit oleh wanita yang melakukan sayembara tadi itu. Jadi Wahsy pernah membunuh orang yang baik.
Namun ketika dia masuk Islam, apa yang dia lakukan? Ketika terjadi perang Yamamah dalam rangka memerangi nabi-nabi palsu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga, tangan itu juga yang berhasil membunuh si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Maka kata Wahsy, tanganku ini dulu pernah membunuh manusia terbaik, dan tanganku ini juga pernah membunuh manusia terjahat. Dia balas itu. Itu Wahsy. Ada lagi sahabat yang lain, banyak sekali. Umar bin Khattab, sejarah dia masuk Islam ketika dia dengan pedang terhunus ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun mendengar bacaan adiknya yang bernama Fatimah, sehingga dia masuk Islam, mendengar bacaan Al-Quran adiknya. Ringkas cerita, bagaimana penghujung hidup Umar bin Khattab, orang yang pernah ingin membunuh Muhammad SAW itu, hari ini ternyata jasadnya bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Beliau menjadi khalifah yang kedua. Beliau menjadi mertua dari Rasulullah SAW, sekaligus sahabat dekat Rasulullah SAW, dan salah seorang sahabat yang telah diberikan janji masuk surga oleh Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang mengawali hidupnya tidak baik, namun menutup dengan kebaikan. Dan sesungguhnya sesuatu itu dinilai dengan penutupnya, bil khawatim. Bagaimana kesudahannya? Bisakah kita menutup kesudahan kita dengan kebaikan? Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Kita akhiri hidup ini dengan kebaikan. Puasa salah satu upaya kita untuk melatih jiwa kita untuk mencapai derajat muttaqin, dan insya Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.